Dua banyak banget guys. 2,4 M ya, gue stres, gue kena bedol desa. Tim lu tuh dibawa pergi semua. Gue bangun resort puluhan M dibawa kabur sama orang. Oke, gue bisa bangun. Dan ketika kehilangan sesuatu, jangan patah semangat. Oh, mungkin ini bukan untuk kita. Halo, balik lagi di konten Ngepoin bareng gue Diva Chandra. Kali ini gue dari narasumber yang istimewa nih, ada Bang Handika Pratama. Yeay, apa namanya? Ngepoin. Ya di sini nanti Kak Andika aku tanya-tanya tentang titik terendah kakak. Tapi sebelum itu aku tanya-tanya dulu nih, Kak Andika sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk sih, yang pasti sibuk menjaga tubuh supaya tetap sehat pasti. Kan? Itu paling penting. Sekarang Iya, penting loh. bener. Lo kerjaan banyak, kalau nggak sehat nggak bisa kerja lo Iya, sekarang. bener sih. Itu. Jadi terus ya paling sama ada ngurus-ngurus bisnis. Gitu. Waduh, tapi lancar tuh sekarang. Alhamdulillah lancar. Jadi baru buka kafe. Kemarin mulai buka tuh bulan Januari, tapi sekarang store-nya belum banyak sih, baru 52. Dua banyak banget guys. Baru 52, 6 bulan, baru 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau ngomongin achievement kakak nih, achievement terbesar kakak yang udah pernah kakak raih sampai sekarang tuh apa sih? Apa ya? Gua rasa kalau terbesar sih, kalau namanya achievement itu kita harus push the limit gitu. Jadi kalau menurut gue, jadi gue sampai sekarang kalau ditanya achievement terbesar gue apa sih, gue nggak tahu sih. Gue achievement paling besar gue tuh apa? Karena setiap biasanya nih kalau gue syuting sinetron, tahun ini sinetron gue ternyata 250 episode bungkus misalnya. Next program gue nge-push supaya bisa lebih dari 250 gitu. Wih, keren. Terus kayak misalnya gue bikin kafe, waduh kok sebulan ini gue cuma bisa bikin mitra gue, waralaba gue cuma ada 5, gimana caranya bulan besok ada 6, 7 gitu. Jadi kalau ditanya achievement paling bagus apa, gue nggak tahu. Belum Karena tahu ya? Iya, karena gue nggak tahu apakah itu di titik terbagus gue atau gue Bener bisa lebih banget dari sih. itu gitu. Karena semuanya masih berproses ya kan. Betul. Gitu. Tapi kalau ngomongin itu semua nih, sekarang alhamdulillah kan dulu pasti pernah ngalamin titik terendah juga Kak. Setiap melalui proses sesuatu itu kita pasti ada titik terendah, kita pernah merasa gagal juga. Nah, Pasti. untuk sampai saat ini gitu, alhamdulillah udah bisa dibilang sukses gitu. Dulu apa sih Kak titik terendah Kak? Sektor apa nih? Sektor entertainment-nya, bisnis, atau sektor apa? Mungkin yang dulu pernah bikin Kakak down banget gitu. Oke, jadi kalau ngomongin titik terendah sebenarnya apa ya? Kalau orang bilang tuh titik terendah, atau mungkin kita ngalamin kalau di sektor bisnis itu biasanya titik terendah tuh kalau kita ngalamin kerugian. Terus mungkin kalau di dunia entertainment kalau kita ngalamin harusnya kita bisa pegang satu program tapi akhirnya kita diganti. Tapi ya sebenarnya tuh gue nggak sebut itu titik terendah kali ya. Itu lebih sebutnya kayak pecutan aja untuk kita bounce back gitu. Jadi maksud gue kayak gue pernah di dunia bisnis tuh gue pernah kayak gue udah punya satu project, terus tiba-tiba projectnya dibawa kabur sama orang terdekat gue yang kayak gitu. Nominalnya gede banget sampai 2,4 M ya zaman itu. Itu yang pertama gue nggak mau kerja. Dalam artian nggak mau kerja tuh gue stres. Gue jadi kayak waktu itu momen itu gue liburan, gue pergi liburan. Nah ternyata saat gue pergi liburan, gue kena bedol desa. Tau bedol desa nggak? Bedol desa tuh kalau di dunia bisnis itu kayak tim lu tuh dibawa pergi semua. Tim lu dibawa pergi semua. Jadi tinggal ya semacam itulah. Jadi tim lu dibawa pergi semua, beserta project-project dibawa pergi semua. Akhirnya company lu nggak dapat apa-apa. Jadi udah tinggal gue sendiri kasarnya gitu. Jadi dari sekian banyak karyawan company gue yang stay tuh sekitar beberapa orang yang nggak mau kena bedol desa. Jadi gue pincang banget. Jadi gue nggak punya prajurit perang, nggak punya. Kalaupun gue mau ngejalanin satu project, gue nggak punya tim perang buat ngejalanin itu project. Gue stres. Jadi jujurnya itu gue stres banget. Ada sekitar 2-3 bulan. Tapi ya itu Tuhan tuh maha baik, Allah tuh maha baik. Dia tuh pasti ngasih balancing di hidup lo. Lo akan kurang di sini, lo akan lebih di sini gitu. Jadi pas di saat gue jatuh di bisnis gue, justru di dunia entertainment gue tahun itu gue dapat pemeran aktor terbaik SCTV Award waktu itu, tahun itu. Kerjaan dari dunia entertain tuh bener-bener ngantri. Dep setelah lo dapat awarding. Gue bisa bilang itu salah satu achievement terbaik gue saat gue jadi public figure. Apa sih tujuannya bikin karya kemudian dapat penghargaan gitu. Nah tapi di dunia bisnis gue lagi jatuh banget. Nah sampai di satu hari itu gue ada satu teman gue pengen bikin acara, dia manggil gue, Dik, IO lu masih ada gitu. Terus gue bingung ceritanya. Ada sih bang, tapi gini-gini cerita. Terus dia malah balik cerita ke gue, lu baru duit dibawa kabur 2,4 M aja lu pusing, dia bilang gitu. Gue bangun resort
puluhan M dibawa kabur sama orang gue, biasa aja udah namanya bisnis gitu. Gue langsung ngerasa, oh ternyata sakit yang gue alamin ini belum seberapa sakit buat orang lain. Kok orang lain yang ngalamin hal sakit lebih dari gue, kok dia bisa bangun ya, bisa bounce back gitu, kok gue nggak bisa. Akhirnya gue bilang oke, gue bisa bangun gitu. Ya akhirnya ya segala macam cara gue jalanin sampai akhirnya company gue lebih besar dibandingin sebelum gue kena bedol desa. Keren banget. Gitu. Tapi itu biasanya orang kalau abis kita curhat gitu terus malah dicurhatin balik tuh malah orang jadi down, kalau kakak malah jadi terpacu gitu. Iya, karena gue didorong, karena menurut dia lu bisnis udah jalan 4-5 tahun terus lu ngalamin kerugian terus lu berhenti, lu nggak dapat apa-apa pak. Saat lu berhenti di titik rugi. Berhenti di titik rugi. Tapi kalau lu mau bangun, ya itu pribadi, balik ke pribadi. Gue dimotivasi sama dia. Gue kehilangan nominal 2,4 miliar saat itu dalam bentuk project. Dia ngomong, dia bangun resort, dia kehilangan puluhan. Terus dia ngomong, gue stres. Ini beneran ya, kalimat ini wallahi dia sebutin. Saya kehilangan puluhan miliar, saya stres, gue beli Lamborghini aja, gue main mobil, dia bilang gitu. Dia stres, kehilangan puluhan miliar, beli mobil mewah buat main mobil. Nah, dia punya kayak short getaway dia sendiri buat ngilangin stres dia. Nah, kalau gue waktu itu kebetulan gue jalan-jalan, terus gue mikir kayak, anjir nih orang udah stres tapi dia nggak jatuh gitu. Maksudnya dia udah dicurangin tapi dia nggak jatuh. Ya udah dari situ inspirasi gue. Nah, orang itu yang ngasih gue project pertama. Dan orang itu emang baik banget. Kalau gue sebut namanya Mas Nanan. Namanya Mas Nanan, dia punya resort banyak banget dan dia ngasih gue motivate di situ. Lu nggak boleh jatuh. Ayo dong Mas, nih gue kasih project. Lu jalanin. Setelah project itu, wallahu alam itu jalan semua si project. Dan akhirnya ya gue bisa bilang bahwa company gue lebih besar dibandingin sebelum dan lebih kuat dibandingin sebelum gue kena bedol desa. Karena manpower yang masuk setelah itu lebih qualified, gue lebih selektif. Kenapa ya kemarin gue bisa kehilangan itu ya? Kenapa ya gue bisa tim gue dibawa kabur ya? Kenapa segala macam? Gue akhirnya introspeksi diri ya. Akhirnya kita bisa lebih kuat lagi. Tapi titik bounce back-nya itu yang harus lo cari ada di mana. Dan memang terkadang kita harus percaya sama diri sendiri. Iya, yang paling penting. Yang paling percaya sama diri lo sendiri ya lo. Iya, bener banget. Gak bisa lo ngandarin orang lain. Ya kaki lo, ya tangan lo. Minimal itu dulu. Iya, bener banget. Dan ketika kehilangan sesuatu, ya jangan patah semangat. Karena kita harus percaya juga, oh mungkin ini bukan untuk kita. Dan kita deserve better gitu. Betul. Nah, karena rezeki itu udah dikotakin. Dan lo pun harus pilih circle lo. Lo harus dikelilingin sama orang-orang yang motivate lo. Jadi ada orang yang kayak, ngapain sih lo kerja mulu? Sinilah duduk gitu. Kalau temen ngomong kayak gitu, itu ya karena dia lagi pengen ngobrol, pengen main. Tapi ada orang yang gak jadi penyemangat buat lo. Ada orang kalau misalnya kayak gue ngomong, kita nongkrong gak ada duitnya ngapain? Nongkrong sambil bahas apa kayak biar ada duitnya gitu. Itu tujuannya untuk lo kebentuk circle lo. Jadi main lo aja, lo pergi main aja ngasilin duit, enak kan? Nah itu maksud gue. Jadi lo harus benahin dari circle lo sama, menurut gue ya, circle lo sama ya dari diri lo sendiri. Iya, karena sekarang banyak yang mengatasnamakan orang tuh nongkrong gara-gara untuk self healing. Iya. Tapi malah buang-buang duit. Betul. Jadi ya itu garis bawahnya self healing doang kan. Iya. Gitu. Tapi malah buang-buang duit ya gitu sih. Iya. Sekarang tuh kalau orang nongkrong atau apa kita harus menghasilkan juga. Kalau bisa begitu, self healing boleh. Self healing orang beda-beda. Ada yang pergi liburan, ada yang pengen ya kayak tadi orang mau main mobil, mau main otomotif, mau ketemu teman-teman. Itu boleh, tapi di momen-momen tertentu. Jangan setiap lu pergi sama teman-teman lu bilang mau self healing gitu. Lu pulang bukan dapat duit malah buang duit kan. Gitu. Iya. Tapi kakak pernah gak sih kecewa sama diri kakak sendiri atas kegagalan kakak? Kalau kecewa sih pernah pasti. Kecewanya itu gue bukan kegagalan, lebih tepatnya kayak ada beberapa momen gue tuh terlalu oportunis gitu loh. Gue terlalu apa ya sebutannya, kayak terlalu pede, terlalu yakin. Kayak misalnya gue sih kalau misalnya kita bahas dunia entertainment ya, gue nggak tahu ya, alhamdulillah dunia entertainment gue tuh lucu sebenarnya. Jadi kayak ngalir gitu aja. Gue nggak pernah yang kayak orang, misalnya ada beberapa orang kan yang harus casting dulu, harus apa. Di awal dunia entertainment gue tuh gue diajak kebetulan. Jadi gue nggak banyak historical di mana gue pernah di gimana di dunia entertainment. Itu alhamdulillah semuanya ya lancar-lancar aja gitu ya sampai saat ini. Tapi kalau untuk di dunia bisnis emang gue bener-bener arum jeram banget, bener-bener apa ya, roller coaster banget, bener-bener sampai gue pernah ngalamin di mana gue terlalu oportunis, di mana semua kerjaan gue ambil, baik dunia entertainment, baik di dunia project di luar entertainment gue, sampai di titik gue tidak bisa melaksanakannya. Yang pertama waktunya jadi nggak ada, yang kedua quality kerjaan jadi nggak ada, jadi ruwet sendiri. Akhirnya klien-klien protes, wah pakai Mas Andika ternyata nggak ini gitu. Akhirnya hilang lah kerjaannya, berkurang. Dan akhirnya gue mikir kayak, wah gue nggak boleh serakah sih. Gue kecewa kalau sama diri gue sendiri, gue terlalu serakah. Karena menurut gue kayak
semuanya gue bisa ambil, semua gue bisa kerjain, tapi di satu titik dimana kayak anjir ternyata susah. Gue baru duduk sampai rumah, Dik yang ini gimana? Oh iya gue masih ada ini ya, gue masih ada ini ya gitu. Jadi kayak akhirnya ya lo harus tahu limit diri lo sih, limit diri lo. Jadi lo nggak boleh terlalu serakah, lo nggak boleh. Jadi orang tuh bilang kayak lo kerja, lo harus bisa nikmatin gitu. Jangan sampai badan lo sendiri nggak bisa nikmatin hasil kerjaan lo gitu. Tapi kalau kakak sendiri nih, misalnya kan setiap orang beda untuk healingnya atau untuk meredam kecewa, emosi, amarah gitu. Nah kalau Kak Andika nih biasanya ngapain sih untuk meredam hal itu? Biasanya sih kalau gue kayak lagi kesel lagi apa, gue suka nyari teman pergi main bola yang pertama. Atau enggak kalau emang momennya pas, gue suka traveling. Traveling itu buat gue kayak lo begitu, gue kalau kayak pergi traveling tuh gue kayak ngelihat banyak culture udah pasti kan, lo pergi ke luar negeri kemana, ke luar daerah, ke misalnya kayak ke Bali, pulang dari Bali apa. Nah karena gue punya dunia sektor usaha, gue ada kayak entertainment event organizer, gue punya restoran. Kadang kalau gue keluar negeri itu gue suka ngelihat kayak, lucu juga nih restoran kok diaplikasiin di Indonesia ya gitu. Kayak cari inspirasi aja. Bener. Jadi lo pulang dari self healing lo full bukan of cuma dapat buat dapat healing doang, tapi lo full inspirasi gitu. Jadi begitu datang ke Indonesia lagi pulang, gue kemarin ngeliat di Turki, kayak kemarin gue habis pergi ke Turki kan, gila orang jualan burger, cuma begitu doang, burger sama daging sama saus. Kalau di Indonesia tuh kayak apa ya, kayak burger di sekolahan tau nggak? Yang di sekolahan yang pakai gerobak, di sana tuh ada laku banget. Dan gue pas gue gigit, rasanya sama, cuma perbedaan kalau di Indo di pan gitu, kalau dia di steam. Dan itu ya cukup terkenal di Turki. Terus gue pikir, gila cuma bikin begitu doang ini. Nah cuma mereka mau melakukan, nggak cuma di Indonesia laku nih, tapi nggak lo lakuin. Nah, makanya gue coba wah bisa nggak ya diaplikasiin di cafe gue. Akhirnya gue coba bikin ada namanya steam bread di cafe gue, karena gue terinspirasi dari makanan di Turki gitu. Jadi ya self healing gue macam-macam, tapi pengennya pulang dari self healing kayak lu full of inspiration gitu. Keren banget sih Kak, parah. Gitu. Tapi kalau kakak nih bisa menginterpretasikan diri kakak tuh sebagai seorang yang seperti apa sih Kak? Ya kalau itu sih ambisius sudah pasti. Gue pengen semuanya. Cuma kadang-kadang gue kepentok sama ambisius gue sendiri. Gue tidak idealis. Gue sangat bisa bersosialisasi bernegosiasi untuk kayak gue bikin satu program, satu project, gue pengennya warnanya hitam misalnya ibarat, tapi kliennya nggak suka hitam ya gue nggak bisa idealis. Gue cek pasar gitu, gue pihak-pihak yang sangat senang berkolaborasi, bukan berkompetisi gitu. Jadi gue bisa dibilang ya, gue Pisces tuh supel ya, Pisces kan, geng Pisces tuh supel. Pisces tuh supel, jadi kayak gue membuka opportunity untuk orang lain untuk bekerja sama gue. Jadi gue bisa dibilang kayak gue bisa nyebur kemana aja sih. Easy going ya? Ya easy going. Wah, gitu. Kalau untuk, ada nggak sih kakak pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana mungkin yang dulu atau sekarang sedang merasakan hal serupa gitu, lagi down, lagi sedang berusaha untuk memperjuangkan apa yang sedang mereka rancang gitu kan? Iya, kayak apalagi momen pandemi ya, udah pasti kan sekarang banyak banget. Gue kayak ngerasa sektor yang paling terdampak di pandemi ini sektor bisnis menurut gue. Bisnisnya macam-macam ya, ada bisnisnya ya orang-orang yang punya perusahaan, pasti dia susah bayar karyawan karena pekerjaannya nggak jalan dan gue pun mengalami hal itu. Jadi ya kita lagi ngalamin hal ini semua sama-sama. Yang paling penting adalah sekarang ya udah cari jalan keluarnya. Yang paling penting kalau menurut gue adalah tetap waras, itu dulu sih. Tetap waras. Nah, dengan lo waras, maksudnya lo nggak waras itu bukan berarti gila ya. Jadi kayak lo nggak panik, lo tahu solusinya apa. Kayak misalnya coba aja, semuanya coba. Even gue punya teman, dia itu jualan ini nih si kalung maskerin loh. Strap mask gitu. Iya, strap mask gitu. Awalnya kan strap mask ini dijualnya berapa sih? 1.000 perak kasarnya ya, 1.000 perak, 2.000 perak. Tapi lo bayangin gak, secara online sehari dia bisa keluar ratusan ribu tali masker gitu. Itu luar biasa banget sih profitnya menurut gue. Itu dia cari jalan keluar kan. Terus teman gue ada lagi yang mereka punya jalan keluar, jualan parfum mobil. Itu kan hal-hal kecil ya, yang dibeli cuma 25.000. Mungkin buat orang yang bisnis gede, apaan sih 25.000, paling lu dapat profit 5.000 perak. Ya 5.000 perak kalau pembeliannya sejuta. Itu loh. Akhirnya dicoba aja. Jadi menurut gue kayak ya zaman pandemi ini sabar, tetap waras, sama apapun lo harus coba, tapi di sektor lo. Jangan lu coba-coba sektor yang lu rasa lu nggak kuat. Jangan gitu. terlalu idealis. Jangan terlalu idealis juga. Lu harus bisa cek pasar, lu harus bisa ngikutin flow-nya. Ya jangan idealis sih. Yang paling penting tetap waras. Wah, keren banget. Thank you banget Kak. Udah Sami-sami tanya-tanya dong, nih. sami-sami. Mau bantu waktunya. Enggak dong, enggak apa-apa. Oh, enggak apa ya.
Alhamdulillah. Makasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat juga buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus mampir juga ke sosial medianya Kak Handika Pratama. Di Handika Pratama 20, Instagram sama YouTube-nya sama. Handika Pratama. Terima kasih. Sampai jumpa.